ada bos besar yang sedang bermain bersama mereka. Bisa jadi bos besar itu juga memakai jubah sebagai politisi atau pebisnis yang sedang gandrung melakukan praktek pencucian uang di Aceh, di Medan, maupun di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, kembali kita bertemu. Kali ini saya coba membahas para politisi dalam lingkaran jaringan narkoba, khususnya sabu-sabu. Sahabat Titik Balik, walau tak bertahan lama, nama Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB kembali viral di Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Timur. Ini tentu bukan hanya karena ketua umumnya Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Caimin sebagai cawapres mendampingi capres Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Tapi lebih karena seorang laki-laki berinisial JL berusia 34 tahun ini diketahui sebagai calon anggota legislatif atau caleg dari PKB yang maju pada kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Aceh Timur ditengarai terlibat jaringan bandar narkotika jenis sabu-sabu. Ya, yang jadi soal JL atau kemudian diketahui bernama Julmi diciduk tim reserse narkoba Polda Aceh karena sebelumnya JL masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO berdasarkan surat nomor DPO _140 Romawi 11 _Res 2022 Ditres Narkoba Polda Aceh tanggal 20 November 2022 lalu. Nah, setahun kemudian JL yang kemudian diketahui bernama Julmi tadi diduga ikut terlibat dalam jaringan bisnis narkoba jenis sabu-sabu. Dan nama JL ini mengembalikan ingatan saya atau kita semua tentang sosok Usman Abdullah, anggota DPRK Biren, yang dulu anggota DPRK Biren, yang juga dari partai PKB, yang diciduk BNN Pusat di Perlak, Kabupaten Aceh Timur karena membawa 25 kg narkoba jenis sabu-sabu. Ironisnya, JL juga dengan mulus melangkah sebagai peserta pemilu 2024 atau sebagai caleg pada kontestasi Pileg 2024 mendatang. Termasuk JL dengan mulus melengkapi semua persyaratan, tak kecuali surat keterangan catatan kepolisian dari Polres Aceh Timur, sehingga dia ditetapkan dalam daftar calon tetap DCT calon anggota DPRK Aceh Timur oleh KIP Aceh Timur. Namun demikian, status JL sebagai DPO akhirnya terhendus dan ditangkap personil Satuan Reserse Narkoba Polda Aceh Timur. Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmat Shah SIK mengaku penangkapan JL berawal dari informasi di media sosial bahwa dia sebagai DPO tapi maju sebagai caleg DPRK Aceh Timur. Lalu Kapolres memerintahkan anak buahnya atau personilnya untuk menyelidiki informasi yang beredar di masyarakat, termasuk di media sosial. Ternyata informasi ini benar, JL masuk dalam DPO Dir Narkoba Polda Aceh tanggal 20 November 2022. Menurut Kapolres AKBP Andi Rahmat Shah kepada wartawan Kamis 16 November 2023 lalu di Aceh Timur.
Nah, setelah mengetahui status JL sebagai DPO, lalu Kapolres memerintahkan Kasat Narkoba untuk melakukan penyelidikan. Hasilnya, petugas menangkap JL di wilayah Polres Aceh Timur. Polres Aceh Timur, Rabu 15 November 2026, sekira pukul 15 WIB ketika itu. Nah, setelah ditangkap, lalu JR diserahkan ke Polda Aceh. Begitu kata Kapolres. Lantas apa kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PKB Aceh, Irmawan? Ya, seperti biasa, dia memberi keterangan yang standar-standar saja. Dia mengaku belum mendapat informasi detail terkait penangkapan JL sebagai caleg PKB untuk DPRK Aceh Timur tersebut. Begitupun Irmawan menegaskan bahwa PKB tidak mentolerir kadernya yang terlibat narkoba, baik sebagai kurir, bandar maupun pemakai. Karena itu PKB akan mengambil tindakan tegas terhadap JL dan memberi sanksi pemecatan dengan tidak hormat. Terkait pencalekan, PKB akan berkoordinasi dengan pihak KIP terlebih dahulu karena sampai saat ini tahapan pencalekan sudah pada penetapan DCT. Ya, alasan Irmawan memang sangat tepat. Ya. Lantas mengapa? Yang menjadi pertanyaan saya adalah mengapa JL bisa mendaftar dengan mulus sebagai caleg? Irmawan justru tidak bisa menjelaskan secara utuh. Karena dia mengaku perlu dilihat kembali historinya antara tahapan pemilu dan sejak kapan JL tersebut masuk dalam DPO. Tadi sudah jelas pada November 2022, berarti ada waktu setahun untuk proses semua itu. Tapi sebagai caleg PKB, sebut Irmawan, JL sudah memenuhi syarat saat mendaftar ke KIP. Salah satu syarat melampirkan surat keterangan bebas narkoba dan SKCK dari polisi. Nah, bagi saya kalimat akhir Irmawan ini yang menjadi kata kunci. Mengapa JL begitu bebas mengurus semua surat-surat tadi, sementara posisinya sebagai DPO? Kecuali itu, logikanya lazim terjadi keputusan memasukkan seseorang sebagai DPO. Tentu informasinya berjenjang. Mulai dari pusat atau Mabes Polri, turun ke Polda, turun ke Polres, hingga ke Polsek. Kalau DPO itu dikeluarkan oleh Polda, maka turunannya ke Polsek, ke Polres, dan ke Polsek. Jadi agak aneh rasanya jika Kapolres mengatakan bahwa mereka mendapat informasi bahwa JL atau Julmi ini masuk dalam DPO narkoba karena media sosial. Artinya ada sebuah sistem informasi yang tidak efektif atau terputus. Itu menurut saya. Tapi lepas dari kejanggalan tadi, peristiwa ini mengingatkan kita atau saya pada sosok mantan anggota DPR Biren, Usman Sulaiman. Dia ditangkap 20 April 2021 lalu di Perlak, Kabupaten Aceh Timur, lagi-lagi karena terlibat peredaran atau penyelundupan 25 kg narkotika jenis sabu. Dalam temu pers di kantor BNN pusat di Jakarta pada Rabu 5 Mei 2021, ya Usman dengan polos, dengan jujur mengaku bahwa dirinya memang terlibat dalam peredaran serta pengendali sabu-sabu tersebut. Itu sebabnya dalam kurun waktu sepekan ketika itu BNN berhasil menangkap 3 jaringan sindikat peredaran narkoba internasional dari Aceh. Dari pengungkapan itu BNN menyita total 581 lebih kilogram sabu-sabu. Setidaknya ada 7 tersangka yang ditangkap BNN karena mereka kedapatan sebagai penyelundup barang haram tadi. Dari 7 orang yang ditangkap tadi, 1 diantaranya merupakan Usman sendiri, yaitu ketika itu dia sebagai anggota DPRK Biren Provinsi Aceh. Lagi-lagi dari hasil penggeledahan di dalam kendaraan Usman ketika itu, petugas menemukan 26,66 kg sabu yang disembunyikan di bawah wiper, bemper depan dan jok belakang.
Penyeludup sabu yang berhasil diungkap BNN ini merupakan jaringan Golden Triangle, ya, yaitu Pakistan, Myanmar, dan Malaysia. Usman diyakini terlibat dalam sindikat tersebut antara Malaysia, Aceh, Medan, sampai dengan Jambi dan Jakarta. Ironisnya, meski Sulaiman telah divonis 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri ini, dia tidak menjalaninya secara penuh. Usman alias Muhammad Arifin yang lahir di Biren 16 Juni tahun 1980 ini kabur dari lapas ini, tempat dia menjalani hukuman. Dia lari tanggal 3 Juni atau melarikan diri tanggal 3 Juni 2023 lalu. Saat itu dia dibawa ke rumah sakit dengan alasan menjalani perawatan karena ada penyakit yang dialaminya. Namun hanya beberapa saat di rumah sakit, kemudian dia dengan bebas, dengan gampang melenggang keluar rumah sakit dan kabur sampai hari ini. Adakah benang merah antara Usman dan JL? Lagi-lagi ini menarik untuk kita pertanyakan atau untuk kita telusuri tentunya. Tapi saya tidak bisa menjawabnya. Yang bisa menjawab secara utuh adalah aparat penegak hukum, khususnya penyidik dari Polda Aceh. Tapi jika melihat modus operandi dan locus delicti antara Usman, Sulaiman, dan Julmi atau JL ini, rasa-rasanya kok punya benang merah gitu ya. Mereka berada di partai yang sama, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Bergerak dalam bisnis serupa, yaitu narkoba. Serta tempat kejadian perkara TKP pun serupa, yakni di Aceh Timur. Di Perlak. Dulu Usman ditangkap juga di Perlak, di Aceh Timur. Karena itu patut diduga pula antara Usman dan JL juga tidaklah berdiri sendiri. Feeling saya, asumsi saya, alibi saya menyebut ada bos besar yang sedang bermain bersama mereka. Bisa jadi bos besar itu juga memakai jubah sebagai politisi atau pebisnis yang sedang gandrung melakukan praktek pencucian uang di Aceh, di Medan, maupun di Jakarta. Nah, bergerak lurus, praktek culas seperti ini agaknya tidak hanya dilakukan oleh Julmi atau JL. Jangan-jangan atau diam-diam masih ada caleg DPR RI, DPRD atau DPRA, atau bahkan DPRK dari Aceh atau dari kabupaten kota di Aceh yang masih terus bergerak sebagai bandar narkoba atau disponsori oleh para mafia narkoba untuk menuju kursi sebagai wakil rakyat. Untuk soal itu, soal kebenarannya, wallahu alam, saya tidak bisa memastikan. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.